Baik, selamat bertemu kembali para mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mendalami satu hal penting di dalam pelajaran mengolah data menggunakan Microsoft Access, yaitu terkait dengan properties. Ya, apa itu properties? Akan saya jelaskan pada video kali ini. Nah, terlebih dahulu saya akan membuka sebuah file Microsoft Access yang akan kita gunakan. Ya, jadi ini adalah file Microsoft Access yang kita gunakan ketika kita berlatih mendesain database sampai pembuatan filter. Nah, tentang properties itu adalah terkait dengan tabel, ya, terkait dengan tabel. Ya, kalau kita lihat tabel-tabel yang akan kita gunakan seperti yang sudah kita buatkan di dalam relationship seperti ini ya. Tabel-tabel yang akan kita lihat adalah tabel transaksi, tabel pelanggan, dan sebagainya. Oke. Nah, kalau kita melihat tabel tersebut, ya, ini saya akan buka. Misalnya salah satu adalah tabel pelanggan. Nah, ini adalah tampilan standar dari sebuah data pada tabel. Nah, kalau kalian lihat pada tabel ini, ya sebagai contoh, misalnya ini ada nama. Nama ini adalah data jenis teks. Maka tulisannya huruf A-nya besar, Asti Aryani A-nya besar, jadi huruf pertama dari setiap kata hurufnya besar. Maka bagaimana caranya agar kita bisa merubah huruf ini misalnya menjadi huruf kecil semua, jadi semua nama ini hurufnya huruf kecil semua, atau sebuah nama menjadi huruf besar semua, ya. Nah, biasanya sih manfaat properties yang akan kita pelajari ini misalnya untuk merubah nama. Kenapa? Karena pada saat menginput data, nama-nama yang terinputkan itu tidak konsisten penggunaan huruf besar kecilnya. Ada yang huruf kecil semua, ada yang huruf besar semua, dan sebagainya. Maka semua agar seluruh data teks ini menjadi konsisten, kita harus menggunakan properties yang ada di Microsoft Access, ya. Tidak hanya untuk data teks, tapi ini juga bisa kita lakukan untuk data-data jenis yang lain. Ya, sebagai contoh saya buka tabel produk. Nah, ini ada misalnya harga. Ya, bagaimana kalau kita menggunakan menambahkan simbol dolar, ya simbol mata uang di setiap awal data ini, ya. Atau bisa juga kita misalnya kalau ada perhitungan-perhitungan yang akan menghasilkan nilai negatif, ada yang menghasilkan nilai nol, itu juga bisa kita rubah tampilannya, bahwa kalau dia negatif menjadi warna merah, kalau dia nilainya nol menjadi warna hijau, dan sebagainya. Nah, semuanya itu ada di properties. Jadi kalau kalian bisa lihat ini slide penjelasan tentang properties itu sendiri, ya. Jadi yang disebut sebagai field property adalah ketentuan-ketentuan yang akan diberlakukan terhadap suatu field, ya. Dan yang penting kalian harus ingat bahwa tampilan field property itu berbeda-beda tergantung tipe datanya. Ingat ya, di Access ada short text, ada long text, ada number, ada currency, ada yes no, dan seterusnya. Nah, field property yang ada di Microsoft Access secara keseluruhan seperti ini. Ya, field size, format, input mask, sampai dengan index. Ya. Oke, kita sekarang lihat langsung di tabel Microsoft Access-nya ya. Nah, ini adalah tabel produk. Bagaimana kita bisa melihat field properties? Caranya adalah dengan mengklik kanan ini, kemudian kita masuk ke design view. Kita masuk ke design view, maka kita lihat di bawahnya field properties. Di sini kalian bisa lihat, ya. Nah, inilah field properties yang dimaksud, ya. Kalau kalian perhatikan sekarang saya sedang menyoroti field yang namanya ID produk. ID produk ini short text. Maka propertiesnya ini mulai dari field size, format, input mask, caption, dan seterusnya. Kalau kita lihat misalnya harga ini currency. Maka kalau kita lihat field propertiesnya beda lagi dengan tadi teks.
Jelas ya? Misalnya lagi kita buka tabel pelanggan ya. Ini kebetulan tabel pelanggan isinya hampir semuanya teks. Kita buka saja yang lainnya, misalnya tabel transaksi. Ya, coba kita masuk ke design view. Maka tabel transaksi tadi short text kita sudah lihat ya. Ini field propertiesnya, ini field size, format dan seterusnya. Kalau tanggal ini belum kita lihat ya. Kalau tanggal beda lagi. Ya. Jadi field properties yang ada di bawah ini akan berbeda-beda tergantung datanya. Ya, kalau datanya short text akan beda dengan date time, akan berbeda pula kalau dia nilainya currency, akan berbeda pula kalau dia nilainya number. Ya, oke. Nah, itulah yang dimaksud dengan properties. Nah, sekarang kita akan membahas ini semua satu-satu, mulai dari field size, format, input marks, dan sebagainya. Ya, bagaimana cara menggunakannya. Yuk, kita mulai dari field size ya. Field size ini sudah kita sempat pelajari di awal pelajaran kita ya. Ini untuk menentukan lebar maksimum dari data yang akan disimpan ya. Entah 5 karakter, entah 10 dan seterusnya. Dan field size ini hanya ada jika datanya tipe text, number, dan auto number. Selain itu tidak ada field size. Yuk kita buktikannya. Ingat ya, text, number, atau auto number. Kita coba lihat. Ya, di tabel pelanggan ini, ya kalau kita masuk ke design view, semuanya short text. Ya, maka semuanya ketika saya pilih satu-satu sambil lihat di bawah sini, maka di sini semuanya ada field size. Ya, coba kita masuk ke tabel produk. Ya, short text ada field size karena dia short text, tipe juga short text. Tapi kita lihat harga. Harga ini currency. Ya, tidak ada field size. Kenapa? Tadi yang ada field size itu adalah text, number, atau enggak auto number. Maka dia ada field size. Kalau bukan itu, maka tidak ada ya. Coba kita lihat di tabel transaksi. Ya, nomor transaksi short text ada field size, tapi ketika kita masuk ke date time, dia tidak ada field size. Oke, baik. Jadi field size itu adalah sebuah ketentuan untuk menentukan lebar atau banyaknya huruf yang bisa diinput dalam field yang bersangkutan. Misalnya ID pelanggan field size-nya 10. Berarti ketika kita mengisi data ID pelanggan, ini dia ID pelanggan, maksimal hanya 10. Ya, hanya 10 huruf maksimal. Satu boleh nggak? Boleh. Tapi kalau 11, maka yang ke-11-nya tidak akan bisa masuk. Oke? Ya, itu pertama tentang field size. Gampang ya? Baik, kemudian kita masuk ke yang berikutnya tentang format. Oke, kita lihat dulu tentang format ya. Nah, format properties ini adalah untuk mengatur penampilan data di layar atau di printer. Jadi, format properties ini untuk mengatur data pada saat dia tampil di layar atau pada saat kita cetak di printer. Nah, format properties itu ya hanya ada untuk data-data ini, teks atau memo ya. Nih kalau pakai akses versi-versi lama itu nyebutnya memo, tapi dengan akses versi yang baru nyebutnya adalah apa? Iya, betul, long text. Numbers, currency, date times, atau yang jenisnya yes no. Nah, kalau tipe-tipe datanya seperti itu, maka dia memiliki properties yang namanya format. Oke, yuk kita lihat di data aksesnya ya. Misalnya ini ID pelanggan, coba kita masuk ke design view, semuanya ini kebetulan short text. Maka lihat di bawah semuanya punya propertiesnya ada format. Coba kita lihat di tabel produk. Ya, currency juga punya format. Tabel transaksi, ya, short text, date time, dia punya format. Kita coba ke data yang waktu itu kita cobakan di sini ya. Nah, ini betul. Ya, kalau di sini kalau kita lihat, nah ini data-datanya cukup lengkap ya. Ada short, long, number, date time, currency, yes, no, oleh object, hyperlink, attachment.
Kita lihat mulai dari bawah. Attachment ada nggak format? Tidak ada. Ya, hyperlink ada nggak format? Ada. Ya, oleh objek tidak punya format. Yes, no ada. Currency ada. Datetime ada. Number ada format. Ya, jadi seperti yang dikatakan oleh di teori sini bahwa hampir semua data diakses memiliki menu format. Nah, sekarang kita akan gunakan format ini untuk setiap data ya. Kita mulai dengan kalau datanya jenis teks. Nah, pertama ya sebelum kita menggunakan ini, kita lihat dulu simbol-simbol yang akan digunakan kalau kita menggunakan format untuk data teks. Lihat ya, tanda seru perataan kiri, tanda bintang mengisi space dengan huruf tertentu. Jadi nanti tanda bintang ini diikuti dengan huruf yang mau kita munculkan. Misalnya tanda space asterisk A, maka nanti A-nya ini yang akan mengisi tempat dari data teks. Sedangkan warna ditulisnya kayak begini, kurung kotak, kemudian simbol warnanya. Ya, dan simbol warnanya ini harus pakai di dalam bahasa Inggris ya. Oke, ini tentang simbol yang digunakan. Ya, bintang atau red. Kita langsung cobakan ya simbol ini. Bagi contoh di sini. Ya, misalnya kita coba pada nama aja dulu ya. Nama. Di sini ada format bukan? Ya, ini nama, ini ada format. Kita kalau kurang besar seperti biasa ya, Anda silahkan ketikkan zoom. Kita akan beri warna merah. Maka kita tulis seperti gini, red. Ya, oke. Kemudian coba kita lihat hasilnya, data sheet view. Yes. Ya. Nah, lihat di sini ya, namanya sudah berwarna merah belum? Belum. Ya, itu artinya ya, saya kembali lagi ke design view-nya bahwa simbol red ini tidak bisa diikuti hanya simbol warna saja. Ya, harus diikuti dengan simbol ini, add minimal 1. Ya, coba kita lihat hasilnya. Data sheet view. Yes. Nah, lihat. Baru dia bisa berwarna merah. Ya. Jadi artinya kalau kita kembali ke design view ya, ke nama ini zoom, maka red ini adalah simbol warna, A ini mewakili teks yang akan diberi warna. Ya. Tadi ingat tentang tanda seru untuk apa? Tata kiri. X mengisi space dengan huruf tertentu. Ya. Jadi kita bisa mengisikan begini. Red tanda seru ya. Oke. Ya, karena datanya di awalnya sudah rata kiri, maka memang tidak terlihat ya, karena otomatis dia sudah rata kiri. Jadi ini biasanya digunakan untuk data-data yang ketika dimasukkan otomatis rata kanan. Itu ya. Kemudian coba kita cobakan ya, misalnya red bintang sama dengan data sheet view. Yes. Maka lihat ya, maka penggunaan tanda sama dengan itu ya akan ditempatkan setelah huruf yang pertama. Ya, lihat. Kenapa setelah huruf yang pertama? Kan tadi kita mengetiknya itu seperti ini. Ya, red A bintang. Jadi A ini mewakili huruf yang pertama. Jadi kalau kita mau tanda sama dengan ini setelah huruf yang kelima, berarti add-nya kita bisa ketik 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian kita lihat data sheet view, yes. Maka sekarang Irma sama dengan Barnas, Anton sama dengan I.
Kenapa? Karena kita menempatkan A-nya sebanyak 5. Gitu ya. Nah, inilah contoh bagaimana kita menggunakan simbol ini ya, tanda seru, tanda bintang, dan simbol warna. Dan bagaimana menggunakan @sign. Ya, jadi satu huruf itu diwakili oleh satu simbol @sign. Ya, tapi kalau hanya dengan warna merah saja pakai @sign satu, ya maksudnya tadi seperti yang tadi kita lakukan di sini ya. Ya, red. Kemudian hanya dengan satu simbol saja begini, maka ini artinya semua hurufnya akan dibuatkan berwarna merah. Begitu. Oke. Baik. Mari kita lihat simbol yang lainnya. Ya. Nah, ini ya. Tadi ya kita sudah lihat simbol @ ini untuk menampilkan teks. Ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Kemudian tanda lebih kecil dan lebih besar ini untuk menjadi huruf kecil atau menjadi huruf besar. Sebagai contoh, yuk kita cobakan langsung di teks ini. Misalnya, semua nama ini harus jadi huruf besar semua. Maka saya bisa merubahnya menjadi begini. Zoom. Ya, tanda serunya ini nggak kita pakai. Kita tinggal ketikkan tanda lebih besar begini. Ya. Oke. Kemudian kita lihat hasilnya, design view ke datasheet view. Yes. Maka lihat semua namanya menjadi huruf besar semua. Ya. Yuk kita cobakan ke tabel yang lainnya, misalnya tabel pelanggan. Ya, kalau kita lihat di tabel pelanggan, data-datanya masih seperti begini semua. Kemudian Anda diminta bahwa semua data teks harus dijadikan huruf besar semua. Ya, dan diberi warna purple atau magenta. Gimana cara melakukannya? Mudah saja. Tinggal masuk ke design view, kita cari yang short text pertama, nama misalnya. Ya. Maka nama ini kita buatkan menjadi tanda lebih besar. Kemudian simbol warnanya, kalau purple itu nulisnya magenta begini. Ya, kemudian add satu saja. Kenapa? Karena kita mau semuanya berwarna yang sama. Maka oke. Kemudian kita lihat datasheet view. Yes, maka lihat. Maka semua datanya sudah menjadi huruf besar semua. Nah, ini mau kita berlakukan juga untuk teks-teks yang lain. Maka kita bisa dengan mudah melakukannya dengan cara begini ya. Tadi ini kan sudah ada pernah kita tulis. Maka ini tinggal kita copy aja ya. Seperti ini saya blok Ctrl C. Ya, oke. Kemudian saya masuk ke alamat. Alamat mau dikenakan hal yang sama. Maka di alamat ini saya tinggal Ctrl V hasil yang tadi. Ya. Oke, kemudian di nama kota juga. Maka saya klik kota, kemudian saya kembali zoom formatnya, dan kemudian saya Ctrl V. Oke, maka lihat, nama alamat sudah diberikan format yang sama. Kita lihat hasilnya. Datasheet view, yes. Maka lihat, semua nama sudah menjadi huruf besar, warnanya purple atau magenta. Oke, nah itu tadi terkait dengan simbol-simbol ini ya. Tanda lebih kecil pakai huruf kecil ya, tanda lebih besar huruf besar. Kemudian kita lihat lagi. Ya, ternyata untuk teks ini ada beberapa contoh yang bisa kita lihat ya. Lihat, kalau kita men-setting kayak gini, add-nya ada 3. Pertama ada tanda minus, ada add 2 kali, tanda minus, ada add 4 kali. Maka kalau datanya adalah, ya data aslinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9, maka settingan ini akan menghasilkan tampilan data yang seperti ini. 1, 2, 3, tanda minus, 4, 5, tanda minus, 6, 7, 8, 9. Paham ya? Kalau datanya kayak begini, ya, A-nya ada 9 kali, kemudian datanya seperti ini, maka hasilnya tidak akan berbeda. Kenapa? Karena data aslinya ya ada minusnya, ada gininya ya.
maka aslinya juga nggak akan berbeda. Beda dengan yang ini, data aslinya ini. Tapi karena di settingannya kita buat simbol yang baru, maka tampilannya akan menjadi baru. Ini tadi sudah kita coba ya. Kalau pakai tanda lebih besar, data aslinya begini, maka hasilnya menjadi tarakanita besar. Kalau aslinya besar, ya tetap besar semua. Kalau aslinya huruf T-nya besar, maka hasilnya besar semua. Demikian juga huruf T yang kecil. Nah, kalau kalian lihat di sini, ya, masih ingat pelajaran kita sebelumnya di Excel? Oh, ini yang di sebelah kiri titik koma, ini kan ada titik koma. Yang di sebelah kiri adalah section 1, di sebelah kanan adalah section kedua. Nah, kalau format ini kita gunakan untuk sebuah teks, maka di sebelah kiri adalah untuk section kalau teksnya ada isinya, sedangkan di sebelah kanan ini adalah format kalau teksnya belum ada datanya atau kosong. Ya, yuk kita cobakan contoh format ini ya. Ini, ya misalnya di sini, ya. Sebagai contoh begini, ya kadang-kala ketika kita mengisi data ada beberapa data yang belum ada isinya. Misalnya si Sasa ini alamatnya belum ada ya, saya hapus. Ya, alamatnya masih kosong. Ini si Galuh juga alamatnya masih kosong. Ya, saya hapus saja. Gitu ya. Kemudian kita akan format ya, bahwa kalau ada teksnya akan muncul, teksnya berwarna biru misalnya ya. Kalau tidak ada isinya maka akan tertulis data belum lengkap. Oke, gimana caranya? Yuk kita masuk ke design view. Kemudian kalau yang mau kita rubah adalah alamat, maka kita masuk ke alamat. Kemudian kita zoom. Ya. Jadi kita tinggal menambahkan titik koma begini, maka apa yang kita tuliskan di sebelah kiri adalah khusus untuk kalau datanya ada isinya. Misalnya ini saya ganti bukan magenta ya, pakai warna blue. Sedangkan kalau tidak ada isinya, maka ini saya kasih warna red. Kemudian dengan tulisan data tidak lengkap. Ya. Begini. Oke. Maka masuk semua. Coba kita lihat sekarang hasilnya. Data sheet view, yes. Maka lihat teman-teman ya. Oh iya, di sini kalian lihat ini contoh bahwa penggunaan kata blue-nya tidak tepat ya. Saya salah mengetik, nulis blue-nya bue, jadi dia dianggap bukan kode warna, dianggap sebagai teks. Tapi kalau yang data tidak lengkap, lihat ini tadi yang kita kosongkan 2. Langsung tertulis data tidak lengkap. Gitu ya, saya perbaiki dulu ini yang tadi. Oke, ini saya perbaiki, tadi nulisnya salah, harusnya blue gini kan. Blue, kenapa? Karena tadi tag ini tanda petiknya harus saya hilangkan jadinya ya. Blue, begitu. Kemudian oke. Kita lihat sekarang hasilnya, datasheet view, yes. Lihat ya, maka alamatnya sekarang sudah berwarna biru. Dan untuk data-data yang kosong, dia akan tertulis data tidak lengkap. Jadi seandainya ini datanya saya hapus, ya, maka pada saat saya enter dia akan langsung tertulis data tidak lengkap. Ya. Oke. Ini contohnya bagaimana kita menggunakan settingan untuk data teks. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjutkan dengan settingan untuk data tipe numbers. Ya, nah, untuk tipe numbers ada pemformatan versi gampang. Versi gampang itu yang ini, predefined number. Kita tinggal memilih pilihan yang ada, selesai. Sedangkan yang kedua adalah kita mengcustom. Ya, kita mendesain sendiri format yang kita inginkan. Oke. Kita lihat dulu kalau yang predefined itu seperti apa nih pilihannya predefined. Ya, general number itu seperti ini. Kalau data aslinya begini, hasilnya ya begini.
Ya, data aslinya minus 3456.789, hasilnya ya tetap begini. Jadi sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Ya, kalau currency aslinya begini, maka hasilnya pakai simbol mata uang. Kalau komputer Anda nilai standarnya adalah internasional, pakai pasti dolar. Kalau rupiah ya rupiah. Kalau minus currency, kalau datanya minus, maka tampilannya begini pakai tanda kurung. Biasanya suka ada warna merah ini. Ini artinya bahwa ini nilainya negatif. Ya. Kalau fix ini sama seperti general number, standar, persen, ya, scientific. Ya, scientific itu akan menggunakan seperti gini ya simbolnya 346E plus 03. E ini mewakili 10. E ini adalah mewakili angka 10 plus 03 adalah pangkatnya. Jadi maksudnya 3,46 dikali 10 pangkat plus 3. 3,46 dikali 10 pangkat plus 3. Jadi lihat, plus 3. Jadi nanti titiknya ke 4, 6, satu lagi di sini. Maka hasilnya sama kayak gini, 3456.789. Cuman dinotasikan secara saintifik menjadi seperti ini. Jadi kalau predefined number format, ini mudah. Yuk kita coba. Misalnya untuk yang number itu coba kita lihat di tabel produk, tidak ada number di tabel. Oh ini di data pegawai aja deh. Ya ini data coba-coba yang waktu itu kita cobakan ya. Misalnya ini jumlah anak ini kan number. Ya, jumlah anak ini number. Coba kita lihat design view. Nah ini kan jumlah anak number, jumlah kendaraan number. Oke. Coba kita lihat ke jumlah anak. Jumlah anak, kemudian lihat di format. Ini kan format. Predefine-nya yang mana? Predefine-nya itu adalah kalau kita klik ini. Nah ini. Ini yang disebut sebagai predefine. Kita tinggal pilih general, currency, euro. Ini berarti karena pakai mata kuliah mata atau simbol mata uang euro ya. Fix, standar, persen, scientific. Inilah yang disebut sebagai predefine. Kita tinggal pilih yang mana yang kita butuhkan. Gampang ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Tadi kita lihat yang kedua itu adalah custom number format. Ya. Nah, kalau custom ini agak sedikit kompleks memang ya. Nah, untuk itu kita lihat tentang custom. Ini simbol-simbolnya ya. Saya tidak akan menjelaskan lebih jauh lagi. Yang penting Anda sudah tahu simbol 0 itu menampilkan digit bilangan. Jadi kalau ada angka 0 ditampilkan angka 0-nya. Kalau pakai hashtag, kalau ada angka 0, kalau 0-nya cuma 1 ditampilkannya kosong. Gitu ya. Ini simbol mata uang. Ya. Oh ya, tentang titik koma ini nanti sangat tergantung dengan sistem penanggalannya ya. Kalau sistem penanggalannya Indonesia, titik ini menjadi thousand separator, koma menjadi decimal separator. Kalau Indonesia. Kalau ini adalah internasional, ya, titik decimal separator, koma, thousand separator, pemisah ribuan, gitu ya. Oke, nah sebelum kita mencoba, pertama Anda harus tahu dulu bahwa kalau mengkustomisasi format number, Anda harus tahu bahwa untuk number ada 4 section, ada 4 area. Ya, 4 area itu untuk apa? Ini dia. Ya, section pertama untuk bilangan positif. Mudah-mudahan kalian masih ingat tentang pelajaran ini. Kedua untuk bilangan negatif, ketiga untuk bilangan 0, keempat untuk bilangan kosong. Ya, artinya kalau dia tidak ada isinya. Itulah section-sectionnya, ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi pembatas antar section ini titik koma. Jadi ini adalah section 1, ini section 2, ini section 3, walaupun nggak ada isinya ini akan dianggap sebagai section 3, dan ini section 4. Ya, apa maksudnya? Section 4 simbolnya kayak gini, artinya apa nih? Nilai positif ditampilkan normal. Kemudian kalau negatif ada pakai kurung. Nilai negatif ditampilkan dalam kurung. Kemudian section ketiga nggak ada apa-apanya, berarti kita tidak merubah. Ya. Jadi kalau dia nilainya 0, tampilannya akan normal. Kemudian kalau dia kosong akan muncul tulisan kosong. Seperti ini. Ya. Nah, ini akan kita cobakan
Ya, ini kita akan cobakan ke data kita yang apa ya contohnya ya, kita contoh aja pakai jumlah anak ya. Di sini ya, zoom. Oke. Kalau positif misalnya kita kasih warna blue, kemudian karena jumlah anak ini kan nilainya hanya puluhan, satuan, puluhan, nggak sampai ratusan, maka kita pakai satu digit aja, titik koma. Kemudian kalau negatif, kita beri warna red, kemudian pakai 0 kurung, gitu ya. Kalau 0, kita pakai warna green, kemudian dengan tulisan tidak ada anak, gitu ya. Sedangkan yang keempat misalnya ini pakai warna magenta, kemudian data belum di input, gitu ya. Jadi kita lihat, kita menggunakan 4 area ini untuk bilangan positif ya, warna biru. Ini kalau dia merah, kalau dia negatif warna merah, kemudian bilangannya di tanda dalam kurung. Kalau 0, langsung ada muncul tulisan tidak ada anak, warna hijau. Kalau kosong ada data belum diinput. Oke, ya, coba kita lihat ke sini, ke datasheet view. Ya, lihat jumlah anak. Nah, kebetulan di sini jumlah anaknya nilainya positif semua, maka semua warna biru. Ya, kita coba ya, walaupun jumlah anaknya nggak mungkin negatif, tapi kita coba aja, kita input nilai negatif ya. Enter. Ya. Oh, ini sebentar ya, saya lihat ada ketentuan yang lain yang harus karena jumlah anak ini di ketentuan lainnya sudah dibatasi. Saya coba perhatikan dulu. Oke, oh ini dia ya. Ini byte ya. Byte itu tidak boleh ada 0 ya, karena dia ketentuannya adalah byte, dia nggak mungkin minus dari 0 sampai 255. Nggak bisa ada minus. Nah, kita rubah dulu ya, karena kita akan mencoba dia supaya dia minus. Minimal kita jadikan dia integer ya, supaya ada minusnya. Oke, kembali lagi ke sini, datasheet view. Ya, kita coba lagi ke sini. Sekarang kita coba dulu deh, kalau ini saya ganti 0. Enter. Lihat. Oh, kok pagar? Oh, ini berarti nggak cukup kolomnya ya. Coba kita panjangin. Nah, ternyata kalau 0 itu langsung tertulis tidak ada anak ya. Kenapa? Karena aslinya 0. Sekarang saya tulis minus 4. Negatif berarti ya. Coba kita lihat. Nah, ternyata langsung nilai negatif ini berubah menjadi dalam tanda kurung 4 dan warna merah. Bagaimana kalau ini kita kosongin sama sekali, nggak ada isinya? Maka ada tertulis data belum diinput. Ya, jadi kalau dia positif, berapapun nilai positifnya di sini, ya saya tuliskan 8, enter, maka dia jadi biru. Kalau saya ketikkan minus 23, 238 lah, nggak apa-apa begitu, langsung seperti begini. Ya, kalau saya ganti dia menjadi 0, maka dia langsung tulisan tidak ada anak, yang nggak jelas ya, tapi kebaca lah. Sedangkan kalau dia kosong sama sekali, data belum di input. Oke, nah kok bisa begitu? Ya karena kita tadi sudah menggunakan format yang seperti begini tadi. Ya, bagaimana Pak kalau ini saya hapus yang tidak ada anak ini, saya hapus, lihat ya. Ini saya hapus. Jadi saya tidak mengetikkan, boleh pakai spasi, boleh nggak pakai spasi juga nggak masalah. Jadi yang dipakai hanya section 1 kalau positif, section 2 kalau dia negatif, section 3 kalau 0 nggak dipakai, section 4 kalau kosong tulisannya belum diinput. Oke. Kita lihat coba hasilnya. Datasheet view. Yes.
Di sini ya, kalau saya nulis angka 15 positif, normal ya. Kalau saya ketik angka minus 200, normal ya. Kalau saya ketik angka 0, enter, dia tetap 0. Ya, jadi tidak ada lagi yang warna hijau. Kenapa? Karena tadi section ketiga tidak kita pakai. Oke. Nah, itulah tentang custom number format berikut section-sectionnya ya. Nah, di slide ini ada beberapa contoh yang bisa kalian coba kayak begini ya, tapi dengan contoh yang tadi sudah kita lakukan bersama-sama, mudah-mudahan bisa lebih jelas ya, sehingga kalau Anda membaca sebuah format kayak gini, ini adalah format kalau dia untuk nilai yang positif, ini untuk nilai yang negatif, ini untuk kalau dia nilainya 0, dan ini kalau dia belum ada isinya. Oke? Baik, itulah format untuk number. Nah, sekarang yang berikutnya adalah format properti untuk data tipe date atau time. Jadi kalau kalian lihat di sini, untuk format properti tipe date atau time, mirip dengan number. Jadi Anda bisa memilih dua macam, bisa predefined, bisa custom number. Yuk kita lihat ke contoh Microsoft Access-nya. Mungkin di sini kita melihat ke tabel transaksi. Ya, kalau kita lihat tabel transaksi ini ada data tanggal. Ya, coba lihat, ini dia ada data tanggal, tanggal pembelian. Ya, oke, kita masuk ke design view-nya, tanggal pembelian, lihat di sini, ya, ada format. Ya, apa yang dimaksud dengan predefined? Ya, sekali lagi, predefined itu adalah kalau kita klik di sini, ya, harus diklik dulu di sini ya, baru muncul nih tanda panah di sini. Maka inilah pilihan predefined. Ya, general, long, medium, short, long, medium, short. Ya, dengan contoh-contoh tampilannya seperti ini. Jadi kalau kita mau merubah tampilan yang sudah ada dengan tampilan yang standar di sini, misalnya saya pilih long date begini ya. Kemudian desain datasheet view, yes. Maka lihat bahwa tanggalannya sekarang sudah ditampilkan secara long date. Ya, secara long date. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan predefined ya. Kita lihat nih predefined tampilannya. Ya. Nah, mungkin nanti kalian harus memperhatikan kalau tampilannya short date ya. Kalau tahunnya 00 sampai dengan 29 itu artinya untuk tahun 2000 sampai 2029. Kalau 30 sampai 99 itu untuk tahun 1930 sampai 1999. Jadi bagaimana kalau saya mau mengetik tahun 2030? Ya, kalau mau mengetik tahun 2030 nggak boleh disingkat, hanya 30 saja. Sebab Access akan menganggap kalau 30 aja itu berarti 1930. Jadi kalau mengetik tahun 2030 mau nggak mau 4 digit 2030. Demikian juga kalau mau mengetik tahun 1925, nggak boleh ngetik 25 aja. Sebab kalau mengetik 25 aja akan dianggap sebagai tahun 2025. Jadi kalau mau mengetik tahun 1925, mau nggak mau ngetik 4 digit lengkap, 1925. Ya, itu kalau menggunakan short, pilihan short date. Ya, long time seperti ini, ya ada jam, menit, detik, dan ini adalah simbol siang atau pagi, ya sore atau pagi. Medium time hanya jam dan menit. Ya, ini short time. Ya, hanya menit dan detik. Nggak ada jamnya. Ya. Inilah predefined format yang tadi sudah kita cobakan di sini ya. Kita coba masuk ke design view, kemudian gimana? Dengan mengklik tanda panah ini. Maka di sini ada pilihannya. Itulah predefined. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau pilihannya custom number. Ya, jadi sama kayak tadi ya, kalau kita memilih custom berarti kita mendesain sendiri tampilannya. Nah, karena kita mendesain sendiri tampilannya, maka
kita harus memperhatikan atau menggunakan simbol-simbol. Nah, inilah simbol-simbol yang harus kalian kenali ya. Kalau nanti di ujian tentunya harus hafal lah ya, gampang hafalinnya ya. Titik 2 ini time separator, date separator ya. C artinya general date. D1 ya, tanggal dengan 1 digit. Ya, 1 ya 1. Tapi kalau DD angka 1 menjadi 01, itu aja bedanya. D 3 kali nama hari 3 huruf, D 4 kali nama hari lengkap. Nah, mungkin ini yang belum pernah kalian dengar. Kalau W 1 kali urutan hari dalam seminggu. Hari Senin, hari yang pertama, Selasa kedua, 3, 4, sampai dengan hari Minggu adalah hari yang ke-7. Sedangkan double W 2 kali urutan minggu dalam 1 tahun. Ya, 1 tahun ada berapa minggu? Ada 52, bukan 53 minggu gitu ya. Maka WW itu akan menampilkan urutan minggu yang pada tanggal yang bersangkutan itu adalah minggu yang keberapa. Kalau M 1 kali Anda sudah tahu ini adalah sama kayak D ya, menyebutkan angka bulan dalam 1 digit ya. M 2 kali, 3 kali, 4 kali, saya pikir Anda sudah tahu ini. Kalau Q itu untuk perempat tahun. Ya, ini perempat atau quarter istilahnya. Quarter yang pertama, kedua, ketiga atau keempat ya. Kalau Y 1 kali ya, kalau di Excel nggak mengenal ya Y 1 kali, tapi di Access ada. Y 1 kali adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Ya. Y 2 kali tahun dalam 2 digit, Y 3 kali tahun dalam 4 digit. Jadi tidak ada Y 3 kali, tidak ada. Adanya Y 1 kali ya. Nah, di Access Y 1 kali ini adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Ya. Kemudian Y 2 kali sudah tadi, Y 4 kali oke. H yaitu untuk jam. HH jam dengan 2 digit. N menit. Ya, jadi menit itu bukan M karena M sudah dipakai untuk bulan. N itu adalah untuk menit, 1 atau 2 digit. NN menit 2 digit. S detik. Kemudian T 5 kali. Ini untuk format long time. Ya, IMPM Anda udah tahu pakai huruf besar atau huruf kecil sama saja, atau disingkat A garis miring P atau A besar P kecil, itu juga simbol untuk IMPM. Ya, di Access nggak ada nih simbol yang begini, di Excel. Excel tidak mengenal simbol A dan P besar hanya 1 kali, tapi Access ada. Di Excel hanya atau di rata-rata di sehari-hari kita mengenal IMPM ini ataupun IMPM dalam huruf kecil. Tapi kalau ini jarang ya. Oke, tapi kalau di Access ada. Nah, ini adalah contoh custom format tanggal ya. Kalau kita mengetikkan D 3 kali, koma, M, D, Y 4 kali, maka itu artinya namanya 3 huruf, ini kan. D 3 kali, nama hari dalam 3 huruf, koma. M 3 berarti nama bulan 3 huruf. D sekali berarti 2. Gitu ya. Kemudian Y 4 kali, 1997. Atau contohnya yang ini tadi ya. M, ini M-nya kenapa besar? Supaya huruf pertamanya dibuat huruf besar. Ya. DD Y 4 kali, maka nama bulannya lengkap, tanggalnya 2 digit, tahunnya lengkap 4 digit. Atau tulisan ini, dalam tanda petik hari ini minggu ke, kemudian diikuti WW. Ya. Maka nanti Access akan menghitung tanggal yang sekarang itu adalah minggu keberapa dari 1 tahun. Ingat ya, WW ini adalah menghitung minggu kesekian selama 1 tahun. Kalau W sekali, hari ke sekian selama 1 minggu. Ya, hari ini adalah hari, kemudian kita munculkan D 3 kali, maka akan muncul nama hari 3 digit. Ya, ini contoh custom settingnya ya. Yuk kita cobakan di Access. Kita lihat di tanggal, nih tanggalnya kayak gini ya. Nah, sebagai contoh, misalnya ya, saya buka PowerPoint aja deh ya. Misalnya Anda diminta menuliskan bentuk tanggalnya yang kayak begini. Ya.
Misalnya Anda diminta menuliskan hari ke 2, so 03, Jun 12023. Nah, Anda diminta menampilkan sebuah bentuk tangga sehingga tampilannya kayak gini. Ya. Gimana format yang harus Anda ketikkan? Yuk, saya ajarkan dulu di sini ya. Bagaimana menulis formatnya? Baik, yuk perhatikan baik-baik ya cara menulis formatnya. Anda lihat dulu. Hari ke titik 2. Ya, ini kan nggak ada simbolnya bukan? Hari ke titik 2 nggak ada simbolnya. Maka yang tidak ada simbolnya bisa kita ketikkan seperti ini. Hari ke titik 2, ya, pakai spasi boleh, tanda petik. Nah, karena di sini sudah ada spasi, kemudian 2 ini kan mau menghitung urutan hari dalam seminggu. Urutan hari simbolnya apa tadi? Ingat W. Karena di sini sudah ada spasi, maka setelah tanda petik ini nggak pakai spasi nggak apa-apa. Tapi kalau di sini nggak ada spasi, supaya angka 2 atau urutannya tidak nempel ke titik 2, maka ini kita kasih jarak. Gitu ya. Kemudian apa? Ini koma. Ya, koma. Maka saya ketikkan tanda petik, koma, spasi, tanda petik. Lihat ya. Koma, spasi, tanda petik. Kemudian Selasa, ini spasi. Selasa ada simbolnya nggak? Menampilkan nama hari 3 huruf. Ada. Yaitu DDD. Spasi 03 ada simbolnya nggak? Ada. Ya, ini so, wakilnya ini ya. Kemudian 03, ini spasi dulu ya. Spasi 03 berarti D 2 kali. Koma harus pakai tanda petik ya. Koma, spasi begini. Kenapa spasi? Untuk ini koma, ini ada spasinya. Kemudian setelah itu di sini nama bulan lengkap. M. Kemudian Y 4 kali. Nah, format inilah yang harus kita gunakan sehingga menghasilkan tulisan gini. Ya, maka ini saya copy ya. Oh ya, perhatikan nanti kalau Anda mengcopy seperti ini, tanda titik 2 yang smart quotation ini diakses tidak dikenal, nanti harus kita ganti manual ya. Tanda petiknya ini oke, saya copy aja supaya saya nggak mengetik ulang. Oke, sekarang saya kembali ke akses, ke design view, ke tanggal pembelian. Ya, ke format ini ya. Zoom. Template-nya saya hapus, kemudian saya Ctrl V. Nah, tadi tanda petiknya ini harus saya hapus ya, karena tanda petiknya akses itu tanda petiknya lurus begini, bukan yang smart quotation. Ini saya ganti nih tanda petiknya. Ini tanda petik ini tanda petik penutupnya. Kemudian ada lagi, ini tanda petik pembuka, ini tanda petik penutup. Y gini ya. Oke. Kita lihat hasilnya. Datasheet view, yes. Maka lihat. Maka hasilnya sesuai dengan ya. Tuesday ini hari Selasa, berarti dia adalah hari ketiga. Berarti kalau gitu akses menganggap bahwa hari Minggu itu adalah hari dengan urutan yang pertama. Kenapa? Karena Tuesday ketiga. Berarti hari Senin kedua. Hari Sabtu berarti hari yang ketujuh. Ada nggak Sabtu? Ah, ini contohnya. Ini Sabtu. Ya, ini Sabtu hari yang ketujuh. Hari Minggu adalah hari yang pertama. Ada nggak hari Minggu? Ini Sunday hari ke-1. Gitu. Ya. Jadi bagaimana format yang tadi kita tuliskan di sini, ini untuk menghasilkan tulisan kayak gini, formatnya adalah seperti begini. Gampang ya? Oke, jadi simbol-simbol tadi memang harus dihafalkan. Ya. Misalnya
kalau ini saya ganti dengan Y1 kali. Ingat tadi Y1 kali menampilkan apa? Jumlah hari ya. Kalau menampilkan jumlah hari, berarti di sini coba kita lihat. Design view, ini zoom, kemudian ini kita, ini bukan hari ke, tapi tulisannya jumlah hari Y gitu ya. Oke. Kita lihat. Ya, jadi lihat tanggal 2 Februari 2010 itu merupakan hari atau jumlah hari yang ke-33 di tahun 2010. Kalau 28 Desember 2008 itu merupakan hari yang ke-363. Paham ya? Ini Thursday 01 April itu merupakan hari yang ke-91. Ya, jadi jumlah hari itu akan dihitung sesuai dengan tanggal yang aktif saat itu. Oke? Nah, demikian tentang custom untuk format ya. Baik. Nah, kita sudah melihat tentang format ya. Kemudian kita akan lanjut kalau untuk input mask saya akan lewat, nggak usah lah ini ya. Input mask ini agak ribet ya. Kita walaupun di sini penjelasannya ada input mask ya, ada nih untuk input mask simbol-simbolnya ya seperti ini. Tapi ini saya lewatkan aja. Sekarang kita langsung ke decimal places saja. Ya, decimal places ini adalah untuk menentukan banyaknya angka di belakang koma untuk nilai pecahan ya. Nilai pecahan. Berarti ini khusus untuk kalau dia number atau currency, dia punya decimal placesnya. Jadi contohnya misalnya ini adalah kita lihat ke ID produk, untuk ID transaksi mungkin nggak ada ya. Kalau ke tabel produk kita lihat dulu datanya. Nah ini ada harga. Coba kita pilih design view, kita lihat harga. Kita lihat dia punya decimal placesnya. Di sini tertulis auto. Jadi kalau kita mau, oh saya mau 2 angka di belakang koma, maka kita tinggal pilih aja ini. 2 angka di belakang koma. Maka sekarang kalau saya pilih datasheet view, yes. Maka lihat harganya langsung muncul desimal 2 angka di belakang koma. Ya, itu tentang decimal places. Gampang ya? Oke, sekarang kita tentang caption. Ya, apa nih yang dimaksud caption? Ya, caption itu merupakan keterangan saja untuk sebuah field. Ya, dan panjang huruf untuk caption itu bisa sampai 2048 huruf. Hanya untuk keterangan saja caption ini. Ya. Sebagai contoh, misalnya ini tabel produk, kita pilih design view, ya. Ini yang sedang kita ini adalah harga. Kemudian kita mengisi caption. Caption ini hanya untuk keterangan, ya. Ini adalah nilai harga satuan dari masing produk, misalnya seperti ini ya. Ini hanya untuk keterangan saja ya, ketik aja langsung seperti ini. Oke, nanti tampilnya nanti ketika kita membuat report ya, ini bisa ditampilkan tapi tidak di sini ya. Nah, karena datanya kalau kita lihat seperti begini, datanya tetap normal ya, tapi captionnya ya kadang juga dimasukkan sebagai judul ya, atau judul field. Ini adalah nilai harga satuan dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya dia dimasukkan sebagai judul ini, maka sebaiknya Anda juga bisa menuliskannya dengan nama yang berbeda. Misalnya ini adalah, kalau di sini harga kita mau rubah menjadi harga satuan, maka keterangan ini ya,
keterangan ini kita bisa, misalnya ini saya add, kemudian saya masukkan dalam description. Ini adalah harga satuan, kemudian captionnya kita tuliskan harga satuan. Kita lihat hasilnya. Kita set view, yes. Kita lihat dia menggunakan caption sebagai judul fieldnya, bukan lagi pada bagian field name. Ya, field name isinya cuma harga. Tapi ketika kita mengisi caption, maka captionnya akan diambil sebagai field name. Gitu ya. Itu tentang caption. Kemudian sekarang kita lanjutkan tentang default value. Ini ya, default value. Lihat. Default value itu artinya untuk menentukan nilai yang secara otomatis akan tampil pada field ketika record baru dibuat. Ya, tidak berlaku pada field dengan jenis data auto number atau oleh objek. Ingat, default value tidak berlaku kalau dia auto number atau oleh objek. Yuk, mari kita praktekkan. Gimana? Sebagai contoh begini, ya. Mungkin kita lihat yang gampang dulu deh, misalnya pelanggan. Ya. Misalnya sebagai contoh ini, kita akan mengisi kota. Ya, kota ini kebanyakan adalah kalau kita, atau jangan ini ya, coba kita lihat sebentar ya. Kita lihat tabel produk isinya apa saja. Oke. Kalau kita lihat tabel produk, tabel pelanggan, oh tadi sudah. Tabel ID kota, sudah. Oke, ya. Coba kita buatkan saja di sini. Ya. Misalnya, ya, kita mau default value itu adalah isi yang secara otomatis diisikan. Ya, kalau kita lihat di data di sini, record yang terakhir, di sini belum ada isinya. Kenapa? Karena semuanya belum menggunakan default value, artinya isinya akan tergantung yang di input. Kecuali yang di sini. Kok di sini ada tulisan data tidak lengkap? Ingat, karena field ini sudah kita format. Di mana kalau datanya kosong, tertulis data tidak lengkap. Nah, kita akan mengisi kota dengan default value ya. Kota default value. Maka kita masuk ke design view, kita pilih klik kota dulu ini. Kemudian lihat di sini ada default value. Ya. Misalnya default value-nya adalah XX. Lihat ya, kita akan isikan default value-nya XX. Yuk kita lihat isinya menjadi seperti apa. Yes. Nah, lihat. Ya, maka ketika data kota ini belum diisi, maka dia akan otomatis berisi XX. Kalau memang isinya XX, nanti kita tinggal enter, maka data di sini pasti XX. Kalau ternyata bukan XX, K2, K8 atau apa, kita input sesuai dengan namanya. K8 ya kita isikan K8. Tapi di record kosong berikutnya akan terisi XX. Gitu ya. Nah, itulah maksud dari default default value. Isi yang akan otomatis maaf ya. Isi yang akan otomatis ditempatkan atau dimasukkan di dalam sebuah field tertentu. Oke, sekarang kita akan lihat validation rule. Apa nih yang dimaksud dengan validation rule? Ya, kalau kita lihat di sini, validation rule digunakan untuk menentukan aturan atau syarat yang harus dipenuhi ketika data dimasukkan. Sedangkan validation tag digunakan untuk menampilkan suatu pesan apabila terjadi pelanggaran terhadap validation rule yang dibuat. Jadi validation rule ini adalah aturannya. Kemudian validation tag adalah teks yang dimunculkan kalau validation rule di sini adalah kalau aturannya dilanggar. Oke? Yuk kita cobakan.
Ya, misalnya, ya kita misalnya pakai tabel produk isinya apa saja nih ya. Nah ini, ya harga satuan. Misalnya kita menentukan bahwa harga satuan itu minimal 1 juta. Harga satuan itu minimal 1 juta. Tidak boleh ada harga satuan di bawah 1 juta. Kalau ada harga satuan di bawah 1 juta, maka munculkan pesan salah. Harga tidak memenuhi syarat. Nah, kalau yang diinginkan seperti itu, maka kita harus mengisi validation rule dan validation text untuk harga satuan. Yuk, kita masuk ke sini, design view. Kemudian ke harga, kemudian lihat di sini ada default, ada validation rule, ada validation text. Ya, validation rule-nya gimana nulisnya? Seperti biasa, zoom, ya. Maka minimal 1 juta, berarti kita nulisnya lebih besar sama dengan 1 juta. Ya, kalau minimal 1 juta berarti lebih besar sama dengan 1 juta. Sehingga nanti kalau kita mengetikkan nilai di bawah 1 juta akan muncul pesan salah. Oke. Gitu ya, lihat validation rule-nya sudah tertulis. Kemudian validation text-nya kita tuliskan harga yang di input terlalu kecil. Minimal harga adalah 1 juta. Nah, ini pesannya. Ya, lihat saya ngetik langsung aja, nggak usah pakai tanda petik karena akses akan dengan mudah mengetahui bahwa itu adalah teks. Ya, ini adalah validation rule-nya gitu ya. Oke, kita masuk ke datasheet view-nya. Nah, you must first save. Nah, kali ini ada 2 kali pesan sponsor. Ya, karena datanya sudah ada, maka akses mengingatkan bahwa mungkin saja dari data yang sudah ada terdapat nilai-nilai yang di bawah 1 juta. Gitu ya. Bisa saja terjadi bahwa data yang sudah diinput nilainya 500.000. Nah, bagaimana terjadi ini? This process may take long time. Do you want to existing data to be tested with the new rules? Ya. Jadi kalau Anda tahu bahwa data yang ada itu tidak berlaku aturan ini walaupun dia lebih kecil 1 juta, maka do you want the existing data to be tested with the new rule? Ya, the new rule, maka Anda jawabnya adalah no. Tapi kalau Anda yakin bahwa datanya semua oke, itu semua tidak ada yang lebih kecil dari 1 juta, maka kita jawab yes. Saya jawab yes ya, karena kebetulan datanya memang tidak ada yang lebih kecil dari 1 juta. Nah, sekarang kita coba. Kalau yang di sini saya ketik 500.000. 500, 1, 2, 3. Saya enter. Ya, tuh lihat. Langsung muncul pesan. Harga yang diinput terlalu kecil, minimal harga adalah 1 juta. Oke, saya escape, dia kembali lagi. Ya, misalnya lagi saya ketik 999.999. Enter. Maka lihat, harga yang diinput terlalu kecil, minimal harga adalah 1 juta. Gitu ya, escape lagi. Tapi kalau saya ketik di sini 1 juta, enter, maka dia diterima. Kenapa? Kan minimal 1 juta. Ya. Jadi ketika data di sini tidak memenuhi syarat, maka pesannya langsung akan muncul 300.000. Langsung muncul pesan. Harga yang diinput terlalu kecil. Ya, saya oke. Kemudian untuk mengembalikan ini tekan aja escape ya. Tekan aja escape atau tekan Ctrl Z, maka dia kembali lagi ke nilai awalnya. Nah, itu contoh menggunakan validation rule dan validation text. Ya. Nah, cara menuliskan validation rule, validation text itu sama seperti pelajaran kita menuliskan kriteria. Masih ingat? Kriteria dalam menuliskan kriteria dalam filter itu mirip seperti itu. Ya. Contoh lain, misalnya apa nih ya, validation rule-nya.
Misalnya kita lihat di tabel transaksi. Nah, misalnya ya, untuk tanggal pembelian yang baru di input harus lebih kecil sama dengan harus di input untuk bulan Juni ke bawah. Jadi Januari, Februari sampai dengan tanggal hari ini adalah tanggal 23 Juni. Sebelum tanggal 23 Juni kalau kita enter tanggalnya boleh diterima. Tapi kalau eh, tidak di antara tanggal itu, maka akses harus menolak. Ya, gimana caranya? Maka kita masuk ke design view, kemudian kita lihat tanggal, lihat di sini ada validation rule. Gimana cara nulisnya validation rule? Ingat, kalau tanggal diakses nulisnya harus pakai simbol ini ya. Misalnya apa? Harus lebih kecil dari tanggal 23 Juni 2023. Maka lebih kecil, pagar, ya, komputer saya ini penanggalannya lihat bulan tanggal, ya, lihat di sini bulan tanggal, maka saya nulisnya juga 6 garis miring 23 garis miring 2023 pagar, ya, lebih kecil dari 6/23 2003. Oke, kemudian validation text munculkan pesannya, ya, tanggal yang di input adalah tanggal yang akan datang. Misalnya kayak gitu ya. Oke, kita masukkan, kemudian kita pilih datasheet views. Sekali lagi yes. Ya, do you want the existing? Ya, the existing itu kan tahun-tahun yang lalu lebih kecil nggak dari tanggal 23 Juni? Lebih kecil ya, kita jawab yes saja. Gitu ya. Sehingga sekarang kalau saya menginput sebuah tanggal yang baru di sini, ya, kalau saya menginput tanggal bulan 2 tanggal 15 2023 pasti diterima. Gitu ya. Tapi kalau saya mengetik bulan 6 tanggal 25 belum terjadi kan ini? Karena kan tanggal 23. Ini saya ketik tanggal 25. Saya enter, maka muncul pesan tanggal yang diinput adalah tanggal yang akan datang. Enggak diterima. Ya, kita harus menginput lagi. Apalagi kalau ini misalnya bulan 2 tanggal 25 tapi tahunnya 24 tahun 2024. Belum terjadi juga, maka akan muncul pesan salah. Nah, itulah contoh membuat sebuah validation rule dan validation text untuk data tanggal. Ya, jadi saya kembali lagi ke sini. Oh ya, ini saya benerin dulu ya. Ini ganti 23 tanggal 25 Februari maka diterima. Oke, sudah diterima ya. 25 Februari 2003. Kenapa diterima? Karena oh ini ya, karena harus mengisi data semuanya, kita tidak bisa mengklik design view ya. Tapi karena memang saya hanya mau mencontohkan ini, jadi saya batalkan semuanya, kita kembali ke design view. Ya, jadi cara menuliskan perintahnya seperti ini, hanya lebih kecil. Kalau mau ngomongin di antara, yang harus dimasukkan itu adalah antara 1 Januari 2023 sampai dengan 23 Juni. Maka bisa kita nulisnya between 1 garis miring 1 garis miring 2023 and pagar 6 garis miring 23 garis miring 2023. Nah, ini kalau ngomongin between ini dan ini.
Ya, cara menuliskannya begitu. Atau kalau mau cara lain gimana? Masih ingat? Lebih besar sama dengan ini, and lebih kecil sama dengan ini. Ini juga artinya between. Ya, mau pakai cara ini boleh atau pakai between boleh. Tapi jangan pakai gabungan between dan tanggal lebih besar lebih kecil, malah error ya. Oke, kita cobakan ini ya. Oke. Ya, masuk. Coba kita masuk ke datasheet view. Yes. Yes. Ini ya. Coba kita masukkan di sini sebuah data yang baru. Antara 1 Januari. Jadi kalau kita mengetik misalnya bulan 4 tanggal 23 tahun 2023. Di antara 1 Januari sampai tanggal hari ini dong diterima ya. Tapi bagaimana kalau kita ngetik 2022? Langsung ditolak. Bagaimana kalau kita tanggal 24? Ditolak. Gitu ya. Bagaimana kalau ini bulan 7 2023? Ditolak. Bagaimana kalau bulan 12 31 Desember 2022? Ditolak juga. Gitu ya. Kenapa? Karena tanggal ini tidak memenuhi ketentuan yang tadi antara 1 Januari 2023 sampai 23 Juni 2023. Oke, ya ini saya escape aja supaya tidak di input, supaya tidak error di sini ya. Oke. Nah, ya kalau kita kembali lagi ke tampilan di sini validation rule dan validation text itu adalah bagian yang terakhir ya. Oke, jadi para mahasiswa sekalian, itulah pelajaran kita hari ini ya terkait tentang tampilan data ya. Mulai dari data teks, bagaimana dia warnanya merah ya. Kalau belum jelas nanti video ini silakan putar lagi dari awal, lihat contohnya sambil kalian juga membuka database atau tabel. Anda punya tabel apapun nggak masalah, nggak harus yang dikerjakan di lab. Anda buat kayak tadi saya contohnya tabel pegawai, ini kan hanya contoh aja kan, segala macam data ada di sini, baik yang number, date time, currency, yes, no, dan sebagainya. Oke. Jadi ini bisa kita gunakan. Anda bisa membuat tabel isinya apa saja, kemudian silahkan dicoba apa yang saya jelaskan di dalam video ini. Oke, demikian para mahasiswa sekalian, materi kita tentang properties dalam tabel data Microsoft Access. Terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Sampai ketemu dalam pembelajaran berikutnya. Bye-bye.